Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya, program Pasca Sarjana Angkatan 2021, jurusan Teknologi Pendidikan, akan mempresentasikan penelitian dalam teknologi pendidikan dan pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Wawan Gunawan, SPD MPD, dengan anggota Ismawati, Rudi Setiawan, Bayu Krisa, Ahmad Haris. Mengapa tren penelitian pendidikan pembelajaran terus berkembang? Yaitu perkembangan di bidang ICT, Information and Communication Technology, munculnya teori-teori instruksional, masalah-masalah yang mempengaruhi teori belajar, banyaknya tantangan-tantangan baru di bidang teknologi pendidikan dan pembelajaran. Perkembangan penelitian pendidikan dan pembelajaran. Tren perkembangan penelitian teknologi pendidikan dari perspektif histori dimulai tahun 1960, 1970, 1980, dan 1990. Tren penelitian tahun 1960. Bidang penelitian pemecahan masalah belajar perlu menggunakan pendekatan teori behavioristik dengan banyak memfungsikan pemanfaatan sumber belajar. Tren penelitian tahun 1970. Penelitian teknologi pendidikan dipengaruhi tentang kajian penggunaan sumber belajar, desain belajar, pesan, tujuan belajar melalui pendekatan sistem. Tren penelitian tahun 1980. Bidang penelitian dipengaruhi oleh perkembangan dan pengimplementasian teori belajar kognitif, keterampilan proses, fokus pada pengembangan kognitif dan pengelolaan informasi. Tren penelitian tahun 1990. Penelitian teknologi pendidikan tentang kajian pengembangan dan pengimplementasian teori belajar konstruktivisme, pengembangan media belajar dan multimedia. Tren penelitian tahun 2000. Yang pertama, perkembangan internet, isu big data analytics. Yang kedua, learning based course. Yang ketiga, penelitian pembelajaran online, e-learning, dan LMS. Tren penelitian tahun 2010. Yang pertama, pendidikan abad 21, kecakapan atau keterampilan pembelajaran abad 21. Yang kedua, revolusi industri 4.0. Yang ketiga, penggunaan gawai dalam mendukung pembelajaran. Yang keempat, merdeka belajar. 7 area riset teknologi pendidikan. Yang pertama adalah sosial media. Yang kedua, MOOCs, Massive Open Online Course. Yang ketiga, mobile learning. Yang keempat, special education technology. Yang kelima, gamification, game based learning. 6, adaptive learning. 7, analisis pembelajaran. Yang pertama adalah sosial media, dengan keterangan pengoptimalan fitur sosmed dalam pembelajaran formal dan informal. Peran sosmed sebagai media pertukaran informasi dan pengetahuan. Peran sosmed sebagai media meningkatkan keterampilan soft and hard skill. Bagaimana sosmed dapat meningkatkan keterkaitan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, MOOCs, Massive Open Online Course. Pengoptimalan akses MOOC guna pembelajaran yang lebih baik. Pengaturan isi konten, kebebasan belajar melalui MOOC, interaksi dalam jaringan online interaction. Yang ketiga, mobile learning
model pembelajaran yang mengadopsi perkembangan teknologi seluler. Meningkatkan pembelajaran kolaboratif menggunakan mobile learning, mengimplementasikan pembelajaran mikro melalui gawai untuk pengembangan sumber daya manusia, human research development. Pengembangan isi pembelajaran mobile learning, pengembangan e-learning dengan menggunakan teknologi berbasis Android, membuat asesmen berbasis mobile learning. Yang keempat yaitu special education technology, asistif teknologi untuk peserta didik berkebutuhan khusus atau ABK, spesifik teknologi untuk peserta didik berkebutuhan khusus, strategi pendidikan inklusi. Yang kelima yaitu gamification, game based learning, pengembangan aplikasi game untuk menambah minat dan pengalaman belajar. Dampak penerapan game based learning dalam meningkatkan penalaran dan problem solving. Gamification mentransformasikan pembelajaran ke dalam game. Desain antarmuka, GUI and user experience dalam gamification game based learning. Yang keenam yaitu adaptive learning. Yang keenam yaitu adaptive learning, penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran berbasis komputer. Dampak perbedaan instruksi dalam penerapan adaptive learning. Gaya belajar, model belajar, pemilihan konten belajar, strategi dalam instruksi dalam adaptive learning. Tantangan penerapan adaptive learning dalam pembelajaran. Yang ketujuh, analisis pembelajaran learning analysis. Yang ketujuh, analisis pembelajaran learning analytics. Analisis pembelajaran untuk memprediksi pencapaian murid. Analisis pembelajaran untuk evaluasi efektivitas pembelajaran online. Penelitian guru dan pemilihan pembelajaran tentang pembelajaran online. Tantangan dalam penelitian teknologi pendidikan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dengan mendorong partisipasi aktif dan pemikiran strategis. Yang kedua, menilai proses belajar peserta didik. Yang ketiga, mendukung pembelajaran sosial. Yang keempat, menghilangkan batas. Yang kelima, mengembangkan alternatif strategi pembelajaran. Yang keenam, peningkatan peran stakeholder. Yang ketujuh, mempengaruhi perubahan kebijakan. Yang kedelapan, menjadi problem solving. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.